Shalom saudaraku, selamat sore. Kita masuk lagi dalam acara Renungan Senja yang ketiga dengan saya Pendeta Deborah Dumasi Sianipar Tambunan dari CBM 7 TV. Hari ini saya bacakan kepada saudara tentang Wahyu 21 ayat 2-4. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Tuhan ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Tuhan mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Saudaraku, buat seorang Rasul Petrus, dia merasa sangat beruntung, bersyukur, berbahagia. Meski dia harus dipenjara, dipukuli, mengalami aniaya, bahkan dia harus mati disalibkan. Dia menjadi sesuatu kebanggaan di dalam kehidupannya untuk mempercayai Yesus. Karena dia percaya bahwa pada akhirnya tidak ada lagi air mata di dalam hidup yang kekal itu. Ada pengharapan, ada upah yang besar, ada sesuatu yang luar biasa yang disediakan Tuhan Yesus bagi kita umatnya. Oleh karena itu, meskipun engkau hari ini merasakan begitu menyakitkan api pemurnian di dalam kehidupanmu, izinkanlah dirimu untuk diproses. Izinkan Tuhan untuk membuktikan kepadamu bahwa api pemurnian ini tidak ada apa-apanya dibanding api yang menyiksa dalam kekekalan, yaitu api neraka. Dan ketika engkau setia, engkau sedang membuktikan dirimu bahwa engkau memang adalah miliknya, layak untuk masuk surga. Karena di sana, saudaraku, tidak ada dosa. Sementara pemurnian ini yang bisa membuat kita seperti dibakar saat ini, itu karena adanya keinginan-keinginan daging. Adanya dosa-dosa di dalam hati kita, pikiran kita yang sudah terbiasa terikat dengan keinginan-keinginan daging. Saudaraku, di 2 Petrus 1 ayat 17 dikatakan, "Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Bapa Yahweh, ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, 'Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan.'" Petrus adalah salah seorang saksi yang langsung melihat, menyaksikan, dan turut mendengar dan merasakan bagaimana Bapa dari sorga berbicara mengatakan, "Dengarkanlah, dia adalah anak yang kukasihi." Dia menjadi saksi yang luar biasa karena dia alami. Oleh karena itu, saudaraku, pemurnian berarti engkau juga turut mengalami proses Tuhan di dalam kehidupanmu. Meskipun kadang-kadang kita tergelincir, meskipun kadang-kadang kita harus meneteskan air mata seperti meneteskan darah yang terluka, tetapi ini semua membersihkan hati nurani kita. Dan kita tahu, saudaraku, dikatakan kita akan melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, yang turun dari surga, berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan. Bangkitkan kerinduanmu kepada surga, bangkitkan kerinduanmu kepada Tuhan.
maka engkau tidak ada lagi excuse terhadap kesalahan-kesalahan terhadap dosa yang kau perbuat bagi dirimu. Engkau akan sangat luas hatimu memaafkan orang lain, mengampuni orang lain, menerima kelemahan orang lain. Tetapi terhadap dirimu, engkau akan sangat disiplin. Itu proses pemurnian. Engkau tidak akan sudi mendekat kepada dosa. Tidak akan sudi mengeluarkan satupun kata dosa dari mulutmu. Setiap engkau berkata, kau akan memikirkan apa yang harus kau sampaikan. Tidak ada unsur dosa, penghakiman, kemarahan, kejahatan di dalam perkataanmu, di dalam tindakanmu. Tetapi kasih akan terus bekerja, pengharapan akan terus bekerja, dan iman akan terus nyata dari perbuatan kita, tindakan kita, ucapan kita, bila kita mau dimurnikan. Sekali lagi saudaraku, saya berkali-kali mengalami sakit. Saya dulu seorang yang sangat kuat, bertenaga, rajin, kreatif, dan cepat berlaku. Saya tidak suka yang malas. Kalau aku lihat yang malas atau bodoh, saya marah dan kesal. Saudaraku, akhirnya suatu hari saya mengalami sakit yang sangat berat. Sakit ginjal. Itu saudaraku menjadi suatu, saya tadinya berpikir apa yang saya perbuat adalah perbuatan yang baik. Saya tidak akan izinkan diri saya bermalas-malas dan melakukan kesalahan dalam hal apapun. Saya sangat disiplin menertibkan diri saya untuk melakukan firman Tuhan. Saya tidak akan pernah tidak ke gereja seumur hidup saya setiap hari Minggu. Dan saya membuat diri saya betul-betul tidak mau kehilangan kesempatan bersama dengan Tuhan. Namun saudaraku, di balik ketertiban saya atas diri saya, kedisiplinan, saya menjadi kesal ngelihat orang yang lemah, ngelihat orang yang tidak disiplin, dan akhirnya saya marah. Nah, begitu saya mengalami sakit yang luar biasa, saya dimurnikan oleh Tuhan. Saya jadi memiliki belas kasih kepada orang yang bodoh, kepada orang yang lambat. Saya tetap mengajar mereka, tapi tidak perlu lagi mengalami dosa untuk melihat kelemahan-kelemahan orang lain. Yang ada dari hati adalah rasa syukur dari Tuhan, karena Tuhan memberikan saya kekuatan, kemampuan untuk melakukan hal-hal yang benar. Rasa syukur kepada Tuhan karena saya bisa diberikan membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, sehingga saya bisa berlaku sabar terhadap orang yang melakukan kesalahan, kejahatan di dalam hidupnya. Saya terus terdorong untuk membina mereka, membawa mereka kepada Tuhan, mendoakan bila perlu berpuasa. Kadang juga saudara, kita didorong oleh Roh Kudus untuk berkorban, baik harga diri kadang-kadang maupun keuangan finansial. Meski kita kadang-kadang hanya cukup pas untuk diri kita, tapi ada suatu dorongan kasih yang bekerja di dalam diri kita bila kita sudah dimurnikan untuk berbagi kepada saudara-saudara kita seiman maupun saudara-saudara kita sedarah yang diizinkan Tuhan untuk kita tolong. Nah saudaraku, sekali lagi saya katakan kepada saudara, relakanlah dirimu diproses. Jangan engkau banyak bersungut-sungut, jangan banyak protes. Bersukacitalah untuk proses itu. Nilailah dirimu dengan baik dan jujur dan benar. Apakah engkau sudah murni mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan? Apakah engkau kalau diuji sudah seperti emas yang sudah dimurnikan? Saudaraku, suka tidak suka, percaya tidak percaya, Yesus akan datang yang kedua kalinya. Dan dia mencari orang-orang yang layak menjadi mempelainya. Mempelai yang suci, mempelai yang memiliki minyak, mempelai yang masih perawan, yang kudus, yang suci hatinya, yang tidak bercacat celah. Apakah ada iman di dalam hatimu? Maka relakanlah dirimu diproses, dimurnikan, sehingga engkau tidak bercacat celah ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Demikian saudaraku, renjak kita yang ketiga,
di dalam minggu ini. Sampai jumpa minggu depan untuk khotbah yang lain dan renja yang lain. God bless you.